ada tulisan fresh orange. Aha. Tapi fresh orange itu ketika ngeliat kamu, pasti segeran kamu dibanding dia. Cel, kamu tahu gak sih makanan apa yang paling enak di dunia ini? Makanan apa? Makanan di pelaminan kita nanti. Apa tuh? Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Aku udah menyiapkan semua makanan ini untuk kita. Surprise banget dong, Cel. Iya. Jadi kamu udah siapin makanannya untuk kita makan? Enggak, ini emang dagangan aku. Ini sponsor. Iya. Oh iya. Aku emang dagang di sini. Iya. Jadi kamu mau makan yang mana? Aku mau yang ini dong. Yang mana, Tapi yang mana, aku yang mau sambalnya dibanyakin ya. Ini sih ya, ini sambalnya. Kamu aja dulu, aku mau udah kenyang banget. Kok kamu kenyang sih? Sumpah. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Tapi tau gak Selin? Aku sama kamu tuh bagaikan wajan ketemu margarin. Apa? Selalu bikin meleleh. Aduh, Kok panas banget ya? panas ya? Sini aku tiupin. Kamu kenapa bisa suka banget sama aku sih? Kamu nggak malu apa? Kamu dengan tahu nggak? orang-orang? Perbedaan kamu sama kipas. Apa? Kalau kipas kan bikin angin. Heeh. Kalau kamu bikin angin. Aduh mas. Ayo dong, Cel, sekali lagi. Kamu dong. Apaan orang nenek kamu yang salah? Kakek kamu nyala-nyalain nenek aku. Ya kakek kamu lah. Bukan kakek aku yang PHP nenek kamu aja yang baperan. Orang kakek aku udah suka sama nenek kamu. Ini Sally nih, neneknya nih main-mainin perasaan kakek gue. Kakeknya yang PHP-in nenek aku. Ntar dulu, Emang pelan-pelan kakek aku ceritanya. semua sama aja. Sabar, Apa ceritanya? dulu. Jadi si kakek ini Jadi kakek gue ini sempat deketin neneknya si Manda. Nenek aku di PHP-in. Bukan, mungkin nenek kamu belum sempat vaksin hepatitis. Atau sakit hati waktu itu. kakek kamu orang Madura, jualan handphone. Ah, beda. Jualan handphone gimana maksudnya? PHP. Tadi PHP itu memberi harapan palsu. Nenek, orang kakek aku udah nganterin nenek kamu, tau nenek kamu ada yang jemput. Ternyata yang jemput Tahu kakek. dari mana kamu? Kamu nggak Orang tahu? kakek aku cerita. Yang jemput itu kakeknya dia. Saya? Kakek saya lagi perang Pak di Vietnam waktu itu. Gimana? Tahu, nenek kamu bilangin dong, jangan kakek aku tuh udah Kamu setia. bilangin sama kakek kamu. Padahal nenek aku udah cerita sama neneknya teman kamu. Neneknya tuh kan punya nenek lagi. Sabar. Iya kan? Banyak banget nenek getring lu. Arisan nenek-nenek. Oh kan ternyata nenek kamu kan kakek aku tuh nggak pernah larang nenek kamu buat ngumpul sama temen-temennya, tapi nenek kamu tuh posesif banget sama kakek aku. Pak sebenarnya mohon maaf nih, mohon maaf. Kita kan emang nyari harta karun. Kenapa kita bahas sejarah nenek sama kakek kita? Ya nggak tahu dari tadi ngajak ribut. Ternyata setelah gua ngobrol sama kakek gua ada di salah satu surat wasiat, dia tuh pernah sakit hati sama neneknya ini Manda. Ah males ah. Gimana sih dong bagi kopinya nih males. Kopi. Udahlah, aku harus menjaga perasaan kakek aku nggak Ya. mau. Aduh tapi sakitin perut aku apa gara-gara bekas? Bekas lo ya? Oh sama berarti kelakuannya kayak nenek kamu. Nenek kamu juga Apa lagi hubungannya sama nenek Kenapa aku? neneknya dia kenapa? waktu itu gampang sakit perut juga kakek aku cerita. Katanya nenek kamu tuh, aduh ini kamu pasti minum minuman ini nih. Oh nggak mau. Nah, ini pantaran kakek aku nih. Jadi jujur, sebenarnya neneknya Amanda sama kakeknya Kang Denny itu waktu itu ketemunya di mana? Ini kebetulan Kan yang saksi mata ngejodohin- Pak, saksi mata. Jadi kenapa nenek aku tuh kenapa? Kenapa? Aku pacarin nenek kamu. Kamu bukan waktu masih SD? Aku pacaran sama dia. Terus nenek kamu hamil anaknya dia. Anaknya dia. Hah? Berarti aku anak kamu dong. Iya. Peluk, Biasanya papa sama anak pelukan. Ini kayaknya nggak mau banget. Dok, aku walaupun marah sama neneknya dia, tapi aku kasihan tadi dia katanya sakit perut, Dok. Itu kenapa, Gara-gara Dok ya? minum kopi dok. Kamu nggak tahu. Kamu memang nggak tahan ya kalau kopi. Jenisnya pasti kopinya juga jenisnya jenis yang kopi Saset. susu. Saset, Jadi Dok. begini. Ya, yang namanya kopi itu memang mesti hati-hati, terutama kalau perutnya lagi kosong. Nah, kenapa? Karena kalau lagi perut kosong itu asam lambungnya naik. Kopi itu sifatnya asam, jadi asam ketemu asam akhirnya dia naik. Kalau terus-terusan dipicu oleh kopi dia bisa kena penyakit yang namanya GERD atau MAH.
naik ke atas. Jadi asam lambung kalau dikasih garam nggak bisa jadi asin dong? Nggak bisa. Beda. Beda. Dok, berarti kita kalau mau ngopi tuh idealnya harus makan dulu gitu dok. Harus makan dulu. Nah buat orang-orang yang sering ngopi pagi hari itu sebelum makan itu gimana? Nah, bener tuh dok. Buat mereka-mereka yang memang tahan dengan kopi, Dok, maaf dok. harus. Saya asam lambung dok. Nah itu GERD-nya seperti itu Iya, karena Dok. mungkin kebanyakan minum kopi ya. Kemudian yang kedua, kalau kamu mau milih kopi, pilihlah yang Arabica bukan yang Robusta. Karena pH-nya yang lebih rendah itu yang Robusta, yang kopi yang hitam itu yang Robusta itu lebih berbahaya lagi. Oh kalau yang Yang Arabica itu dia pH-nya tidak terlampau asam. Jadi dia itu lebih mendekati ke arah yang netral. Jadi nggak masalah kalau kopinya seperti itu. Kedua, kalau belum biasa ya, minumlah sedikit-sedikit dengan jumlah yang makin lama makin meningkat. Tapi sebaiknya makan dulu baru minum kopi. Oh, tapi kan kalau ada sebagian orang yang suka-suka ngopi gitu dok. Nah itu tuh kita biasanya kalau minum kopi sehari ada batas maksimalnya nggak? Batas maksimal memang tidak ada. Tetapi untuk mengurangi kekuatan kopi itu bisa dicampur dengan susu. Kecuali mereka-mereka yang menderita yang namanya lactose intolerance. Artinya dia tidak tahan dengan gula yang ada di dalam susu. Dia biasanya akan minum itu akan mencret. Jadi kopi itu nggak sembarangan. Memang dengan kita minum kopi itu badan kita menjadi lebih fit. Ya, kemudian juga dengan minum kopi itu juga pikiran menjadi lebih terang karena sifat daripada kopi itu memberikan stimulasi pada jantung sehingga kita lebih segar. Nah, Itu namanya kafein. dok, tetangga saya kan banyak yang ya suka marah-marah dok, apalagi masa pandemi ya kan. Nah, Akhirnya dia kena darah tinggi. Nah, ketika dia darah tinggi dia pengen menghilangkan stresnya dengan kopi. Itu bahaya nggak dok? Sebenarnya stres bukan dengan kopi. Ya, kalau Anda mau susunya saja, jangan pakai kopi. Karena kopi tetap menstimulasi. Kadang-kadang stres dengan minum kopi dia malah nggak bisa tidur, stresnya makin bertambah. Kedua, ketika stres itu asam lambung naik, ditambah lagi dengan kopi, maka emahnya akan menjadi lebih parah lagi. Saya kalau stres biasanya nggak suka minum kopi dok. Minum apa? Sukanya apa? Sukanya shopping. Oh iya. Tapi malah tambah stres saya. Kenapa? Ya nggak bisa tidur dok mikirin cicilan kartu kredit. Oh jadi dok, apa kopi yang pH-nya tinggi itu apa robusta? Yang robusta. Yang pH-nya baik itu yang Arabica. Arabica. Karena dia lebih soft. Dan kalaupun Arabica, jadi kalau orang mau meminum kopi itu pesan dulu yang Arabica. Baru nanti makin lama pesan yang robusta. Kalau Arabica sudah mulai bisa naik sedikit ke robusta nggak terlalu masalah. Jadi bagi para pemula yang penyuka kopi, yang pengen kelihatan seger atau pengen ya katakanlah ngumpul-ngumpul di kedai kopi, pesen yang Arabica. Kalau dia masih kurang kuat, kasih susu. Karena susu itu juga akan membuat lambungnya tidak terlampau bermasalah. Tapi kalau kayak cafe latte, mochaccino, kayak gitu-gitu kopi Akan mengurangi kekuatan daripada kopi itu. Oh, Itu lebih gitu. baik. Dok bener nggak sih kalau anak katanya sakit step itu dikasih kopi sembuh? Salah. Salah, dok. Dia karena kan itu sifat kopi itu kan menambah ritme daripada jantung, kemudian jantungnya menjadi lebih berkontraksinya menjadi lebih cepat, bahkan nanti stepnya juga bisa makin bertambah. Jadi berarti- nggak betul itu. Berarti mitos dong dok, yang kalau anak kecil sedikit-sedikit harus Tidak dikasih boleh. kopi. Oh. Jangan dikasih kopi. Kalau step justru dikasih relaksan. Ya, relaksan misalnya susu boleh supaya dia lebih tenang, atau dikasih obat Teh. yang memang dimasukkan ke dalam biasanya tuh yang mengandung penenang ke dalam anus atau diminum. Nah, dari sini kita bisa belajar tuh. Berarti ada kopi yang pH-nya tinggi. Mungkin yang pH-nya tinggi itu berarti dia udah bisa produksi stripping, sinetron. Beda. Bukan. pH itu adalah production house. Beda, itu Pak. beda. Ini yang dokter maksud apa sih dok? pH itu adalah derajat keasaman dan kebasaan sesuatu produk. Oh, berarti maksudnya pH-nya kandungan yang dia ada di kopi. Heeh. Nah, kalau ada kandungan berarti ada bapaknya. Siapa bapaknya? Ah,